Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Haji Muhammad Saud MPD dari SMA Negeri 7 Kota Bekasi. Pada kesempatan ini ingin menyampaikan sebuah topik materi bahasa Inggris kelas 11 yang berjudul Suggest and Over. Inilah materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Okay, we start from the definition of suggest. Pengertian dari suggest. Ada beberapa pengertian tentang suggest ini. Apa coba pengertian suggest? Suggest artinya adalah usul. Ya, bagus. Ya, anak-anak, suggest ini adalah artinya usul ya, atau saran. Suggest means to present a suggestion, that is to introduce or propose an idea or a plan for consideration. Apa artinya? Coba kita terjemahkan sama-sama. Suggest atau usul berarti adalah menghadirkan a suggestion, menghadirkan atau mengungkapkan satu usul atau saran, that's to introduce or propose, untuk memperkenalkan atau mengusulkan sebuah ide. Apa ini? Ide atau rencana untuk dipertimbangkan. Itulah definisi dari suggest. Nah, apa suggest tadi artinya? Usul. Jadi apabila kita mengusulkan, berarti kita mengusulkan sebuah pendapat atau rencana yang harus atau bisa dipertimbangkan untuk menjadi suatu tindakan atau ditindaklanjuti dari usul tersebut. Item yang kedua, suggest are abstract, can be in the form of solution, advice, plan, and idea. Apa ini artinya? Suggest adalah sifatnya abstrak ya. Suggest ini sifatnya abstrak, artinya tidak physical, and can be in form of solution, bisa menjadi bentuk suatu solusi atau pecahan masalah, advice, nasihat, plan, rencana, atau ide. Nah, jadi apa ini suggest tadi? Usul. Oke, usul ada sifatnya adalah abstrak ya, bukan benda real ya, sifatnya nasihat. Baik, kalau sudah paham. Berikutnya adalah pengertian dari suggest. Suggest mean to propose a plan. It can be accepted or refused. Apa artinya ini? Suggest berarti adalah usulan sebuah rencana. It can be accepted or refused. Apa maksudnya accepted ini? Diterima. And refuse? Oke, ditolak. Bagus ya. It can be accepted. Jadi usul itu bisa diterima, bisa ditolak. Inilah pengertian dari suggest. Beberapa item ini sudah saya jelaskan di sini, mudah-mudahan bisa menjadi jelas ya tentang pengertian dan definisi dari suggest. Apa suggest artinya tadi? Usul. Bagus. Oke ya. Kita lanjutkan. Ya, ini adalah expression ya. Saya sambil mengetik menunjukkan beberapa. Oke, expression. Coba dibaca bersama-sama, read together. Expression. What expression? Apa itu expression? Baik, expression artinya adalah ungkapan yang kita biasa gunakan dalam sebuah dialog ya, atau percakapan. Expression untuk suggestion, expression untuk apa tadi? Untuk menyatakan sebuah usul adalah sebagai berikut. Read together, baca bersama-sama. Let's. Second one, why don't we? Good. The third one, yang ketiga, we could. Next one, what about? Coba dibaca, what about? How about I suggest that you may want to change. Ini apa? I think. I think ya. Ini adalah
ungkapan-ungkapan atau expression. Ya, ungkapan apa tadi? Expression. Expression artinya adalah ungkapan. Nah, inilah ungkapan-ungkapan yang bisa kita gunakan di dalam menyampaikan usul atau saran. Oke, coba saya tanya beberapa kata di sini. Let's apa artinya? Mari kita. Nah, mari kita ini adalah mengajak ya. Mengajak untuk kita untuk melakukan satu tindakan atau usul. Why don't we? Bagaimana kalau kita? We could, kita bisa. What about? Bagaimana dengan? Bagaimana tentang? I suggest that, apa artinya? Ya, saya mengusulkan bahwa kita harus bagaimana. You may want to change. Mungkin Anda ingin mengusulkan sesuatu atau menyampaikan ide yang lain. I think, saya pikir, dan seterusnya. Ini adalah expression, ungkapan yang bisa kita gunakan dalam menyatakan satu apa? Suggest atau usul. Jelas ya sampai di sini? Baik, terima kasih. Kita lanjutkan. Nah, ini juga masih ada lanjutan dari ungkapan-ungkapan yang bisa kita gunakan dalam menyampaikan satu apa? Satu usul atau saran ya. Apa tadi? Usul atau saran bahasa Inggrisnya suggest. Oke. Ini dalam format-format lebih variatif, artinya ada format yang dalam bentuk kalimat negatif. Coba kita baca. Read together. Baca bersama-sama. Why don't we go to a movie? Dibaca coba. Oke, terima kasih. Why don't we go to a movie? Apakah ini satu usul? Iya, apa artinya? Coba kita terjemahkan. Bagaimana kalau kita pergi nonton bioskop, atau bagaimana kalau kita nonton film? Oke, apakah ini sebuah usul atau sebuah ajakan? Ya, oke. Baik kalau sudah mengerti. Terima kasih. Next kita lanjutkan. Contoh yang kedua, you could go to a movie. Ya. Anda bisa pergi ke bioskop atau nonton film. Let's go to a movie. Hampir sama artinya. What about going to a movie? How about going to a movie? Oke, dibaca. Yang berikutnya kita baca yang terakhir. I suggest we go to a movie. Nah, artinya adalah semua berupa ajakan ya. What about going to movie? Apa artinya ini? Bagaimana kalau kita nonton film? How about going to movie? Oke, artinya hampir sama. I suggest we go to a movie. Apa ini artinya? Saya mengusulkan mari kita pergi ke bioskop atau pergi nonton film. Apakah ini merupakan suggestions atau usul atau suggest? Iya, oke. Ini adalah ungkapan-ungkapan ajakan ya atau usulan. Oke, masuk akal ya kalau ini adalah suggestion. Bisa dipahami ya. Oke, baik kita lanjutkan. Oke, nah sekarang kita lanjutkan dengan contoh penerapan dari ungkapan suggestion tadi dalam sebuah dialog ya. Suppose that here there are two person. Seorang contoh ada percakapan dua orang ya, antara dua orang. Bagaimana how to apply the expression of suggestions in the dialogue? Bagaimana penerapan dari ungkapan suggestion dalam sebuah percakapan atau dialog. Oke, kita mulai baca ya. Read together, ikuti saya boleh. Let's go to the beach. Let's go to the beach. No, it's too hot. Coba dibaca. No, it's too... Okay. How about a movie? Okay, how about a movie? Okay, kemudian a movie, a day like this. Come on. Coba dibaca. Okay, movie. Okay, thank you. Sorry, I'd rather not. How about the game of cards? Yeah, great idea. We should play cards at home all day when it's sunny outside. Okay, it will be fun. Okay, kita lihat what we have to do here. Apa yang akan kita lakukan? We have to find out which one is the expression of suggestions. Kita harus cari tahu mana ungkapan yang sifatnya usul atau ajakan. Yang mana coba? Oke, let's go to the beach. Mari kita pergi ke pantai. No, it's too hot. Apa nih artinya?
Tidak, ini terlalu hari panas ya. How about a movie? Bagaimana kalau kita nonton film? Ini digaris bawah oleh saya. Apakah yang mana di sini merupakan suggest? Oke, baik. Yang benar ini ya. Oke. How about the movie? Apa tadi artinya? Bagaimana kalau kita nonton film? Kenapa dari tidak berminat untuk pergi ke pantai karena hari panas? Jadi usulnya adalah how about the movie. Is it right? Betulkah? Ya, oke, baik. A movie a day like this, come on. Sorry, I'd rather not. Tidak menyetujui juga. How about game of cards? Apakah ini satu usul? Suggestions? Iya, apa itu maksudnya? Bagaimana kalau kita bermain game kartu ya? Oke. Nah, yang lainnya bisa dibaca bahwa sampai sini kita sudah harus bisa mencirikan ungkapan-ungkapan yang sifatnya suggestion atau usul. Oke, menjadi jelas? Baik, terima kasih. Kalau sudah jelas, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Over. Nah, over ini adalah, coba dibaca, read together. Over. Oke, over ini apa artinya? Penawaran. Oke, penawaran ya. Offer means to give something physical or abstract to someone, which can be taken as a gift or a trade. Coba apa artinya, kita terjemahkan bersama-sama. Offer means to give something physical. Offer berarti memberikan sesuatu yang sifatnya fisik ya, or abstract to someone. Bisa juga yang abstrak atau tak nampak kepada siapa? Kepada seseorang, which can be taken as a gift or a trade. Yang bisa merupakan satu hadiah ya, atau pertanda atau bingkisan. Oke, itu sifatnya adalah offer. Apa offer tadi? Penawar. Penawar ini definisi dan pengertiannya. Oke, coba kita lihat lagi apa item berikutnya. Ada definisi yang kedua. Coba read together, baca bersama-sama. Oke, offer can be in terms of food. Read together. Oke, terima kasih. Offer can be in terms of food, money, solution, friendship, or a bargain. Coba kita terjemahkan. Offer atau penawaran bisa merupakan ya, kita bisa menawarkan makanan, uang, solution. What is solution? Oke, jalan keluar, friendship, persahabatan, bargain, dan seterusnya ya. Ya, itu penawaran. Baik, yang ketiga kita baca. Offer means to give help. It can be taken or refused. Offer bisa berarti juga memberikan pertolongan. Nah, kalau kita sudah menawarkan, possibilities can be two. Mungkin bisa jadi dua ya, kemungkinannya bisa di accepted ya, bisa diterima atau bisa ditolak ya. Oke. Refuse, tolak, accepted, diterima. Continue ya, jelas. Okay. This one here are some expression. Apa tadi expression artinya? Ungkapan. Oke. Ini adalah beberapa ungkapan yang digunakan dalam ungkapan satu apa tadi? Offer, penawaran. Oke, kita baca bersama-sama. Read together. May I? Oke. Can I? Shall I? Would you? How about I? Here are the expression of apa tadi? Suggest over. Of offer. Okay, good. Yeah. So here are the expression of offer. Ini adalah ungkapan, bukan suggest. Ini adalah ungkapan untuk penawaran. Bahasa Inggrisnya apa tadi? Of offer. Oke. Apakah may I? Apa artinya? Bolehkah saya? Apakah itu suatu ajakan? Ya, oke. Penawaran ya. Suatu penawaran, may I? Ya, oke. Itu adalah di here, ini adalah ungkapan-ungkapan yang sifatnya over, penawaran. Oke, kita lihat penerapannya dalam sebuah dialog. Read together ya. Nanti kita cari aplikasinya. Endingnya kita harus mencoba mencari di mana ungkapan dari over tadi. Yang mana ungkapan over, yang mana ungkapan apa tadi? Over artinya penawaran. Kita mencari ungkapan over atau ungkapan yang bersifat penawaran.
We read together, ada dialog. Kita baca dialognya sama-sama. May I help you? Sure. Are you looking for something? Yes, many thanks. Would you like some help? I'll be glad for your help. What can I do for you today? Okay. Yes, please. No, thanks. Do you need some help? Oh, thanks for. Okay. Apakah di sini ada satu penawaran? Yang mana? Oke, may I help you? Ini menawarkan apa? Pertolongan. Ya, dirimu, kamu menawarkan pertolongan kepada orang lain yang sedang berjumpa denganmu. Are you looking for something? Apakah ada bisa dibantu mencari sesuatu? Would you like some help? Apakah Anda perlu pertolongan? What can I do for you? Apa yang bisa saya bantu? Ya, jawabannya bisa dua, positif dan negatif. Accepted or refuse. Accepted diterima tentunya bila jawabannya adalah positif ya. Contoh dengan sure, dengan yes. May I help you? Sure. May I help you? Yes, please. Nah, itu sifatnya adalah accepted. Apa tadi accepted? Diterima. Dan apabila jawabannya menghendaki jawabannya adalah tidak, ya tidak bisa, berarti ciri-cirinya ada kalimat no thank you atau apa? Sorry. Oke, itu berarti rejected atau menolak satu penawaran ya. Oke, menjadi logis. Jelas sampai sini? Sudah paham ungkapan-ungkapan tentang suggest over? Baik, kalau sudah jelas, alhamdulillah. Mudah-mudahan item suggest over menjadi lebih jelas pengertiannya dengan penjelasan saya ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya atas penyampaian saya ini, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya untuk semuanya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.